Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan mudah yang berpahala melebihi tahajud. Tahajud merupakan solat yang mula-mula diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan betapa tahajud menepati posisi penting di antara perintah atau anjuran solat lainnya, walaupun ia berstatus sebagai solat sunnah, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tidur adalah waktu beristirahat yang paling efektif. Tidur yang baik tentu saja adalah saat di malam hari. Tidak ada waktu yang lebih baik selain dari tidur di malam hari dan bangun pada saat salat malam. Terlepas dari bagaimana proses tidur yang baik, ada satu persoalan yang biasa ditemui saat tidur, yaitu tidur tanpa busana. Dalam hal tidur pun tentu Islam memberikan petunjuk dan pengarahannya. Misalkannya seperti amalan Rasulullah sebelum tidur yang istimewa atau amalan sebelum tidur menurut Rasulullah. Hal ini menjadi satu permasalahan. Apakah hukumannya atau pandangan Islam jika tidur tidak menggunakan busana? Untuk menjawab hal ini, tentunya kita harus memahami hal-hal terkait aurat, sunnah tidur, Rasulullah, dan juga bagaimana ayat-ayat Al-Quran terkait hal ini. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tidur tanpa busana menurut Islam. Mengenai aurat laki-laki dan perempuan, kita manusia tanpa busana, maka secara otomatis aurat dan batas-batas fisik dalam tubuhnya akan terlihat. Tentu saja dalam Islam ada batasan atau hijab mengenai aurat jika bertemu dengan manusia lainnya. Untuk itulah, sebelum membahas mengenai apakah boleh saat tidur tanpa busana, maka kita harus lebih memahami tentang aurat manusia. Perintah menjaga aurat bagi laki-laki. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran surat Nur ayat 30. Laki-laki diperintahkan untuk menjaga auratnya, terutama mengenai kemaluannya. Untuk itulah, untuk menjaga dirinya, laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kesuciannya dan menjaga pandangannya dengan melihat yang tidak halal atau bukan muhrimnya. Aurat laki-laki dalam beberapa hadis disampaikan dimulai dari pusar hingga lutut. Untuk itu, tidak sama seperti wanita yang harus seluruh tubuhnya dari mulai kepala hingga kaki. Untuk itulah sangat diperintahkan bagi laki menundukkan pandangannya, apalagi jika melihat wanita yang tidak menutup aurat dan mengumbar auratnya pada banyak orang. Perintah penjaga aurat bagi perempuan. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Wanita memiliki aurat yang berbeda pada laki-laki. Untuk itulah Allah memberikan perintah agar menutup kain kudung ke dadanya.
Untuk itu, jilbab adalah salah satu yang diwajibkan oleh Allah untuk menutup dirinya. Aurat-aurat wanita tersebut jangan sampai diperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat di atas. Untuk itulah, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki batasan aurat. Aurat tersebut tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun yang bukan muhrimnya dan berniat untuk memancing agar terjadi dorongan hawa nafsu kepada keduanya. Meminta izin saat akan masuk kamar. Selain itu, di ayat yang lain juga dijelaskan mengenai menanggalkan pakaian saat tidur. Hal ini berhubungan dengan masuk ke dalam kamar seseorang yang perlu meminta izin terlebih dahulu. Hal ini disampaikan dalam ayat berikut. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki atau wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah salat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Quran Surat An-Nur ayat 58. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azhim menyebutkan bahwa ayat di atas menunjukkan adanya batasan bagi yang bukan suami istri atau muhrim melihat kita dalam keadaan telanjang di kamar. Waktu subuh maksudnya adalah kondisi saat bangun tidur, ketika kita meninggalkan pakaian, dan sesudah salat isya adalah waktu tidur atau biasanya suami istri melakukan hubungan biologisnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kamar adalah batasan untuk seseorang. Kamar tidur menjadi rahasia bagi suami istri, dan seseorang maka hendaklah ia mengetuk pintu kamar terlebih dahulu sebelum membuka dan masuk ke dalamnya. Di dalam ayat tersebut tidak ada larangan untuk menanggalkan pakaian saat tidur, terlebih jika dilakukan oleh seorang suami istri. Perintah yang ada adalah membatasi orang masuk ke dalam kamar agar tidak langsung membuka tanpa izin. Tentu nantinya akan mengganggu privasi orang tersebut. Jagalah auratmu kecuali kepada istri atau para hamba sahaya wanitamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis di atas menunjukkan bahwa aurat kita bisa saja terlepas bebas jika memang pada suami atau istri yang sah dan menjadi pasangan kita. Selain daripada itu, tentu saja tidak diperbolehkan, karena memang hubungan biologisnya hanya diperbolehkan dengan suami atau istrinya saja. Untuk itu, saat tidur, jika memang suami tidak menggunakan busana, tentu saja tidak masalah. Apalagi jika hanya diri kita sendiri atau tidak ada orang lain yang melihat. Dipastikan tidak ada yang melihat atau berpotensi melihat, maka tidak menjadi masalah. Selain itu, dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah berikut. Suatu malam yang Rasulullah SAW pada malam itu di rumahku, beliau berbalik lalu beliau meletakkan ridhonya, pakaian bagian atasnya. Beliau juga melepaskan 2 sandalnya lalu meletakkannya keduanya di samping kedua kakinya. Kemudian beliau menggelar ujung sarungnya di atas kasurnya. Lalu beliau berbaring. Beliau seperti itu karena mengira aku telah tertidur. Lalu beliau mengambil ridhonya, pakaian bagian atasnya, dengan pelan-pelan. Beliau juga memakai sandalnya dengan pelan-pelan, lalu membuka pintu dan keluar, lalu menutupnya juga dengan pelan-pelan. Maka aku pun meletakkan pakaianku di atas kepalaku dan aku berkerudung. Lalu aku memakai pakaianku, kemudian aku membututi di belakang beliau sehingga beliau sampai di perkuburan Baqi. Hadis riwayat Muslim. Ulama berpandangan bahwa dalam hadis ini ditunjukkan bahwa Aisyah saat tidur melepaskan pakaiannya. Untuk itu tidak masalah dan Rasul tidak marah atau melarang terhadap hal tersebut. Dari hal ini dipastikan jika tidak masalah jika harus tidur tanpa busana, dan juga tidak masalah jika memang membutuhkan melepaskan busana, asalkan
tidak ada orang yang melihat kecuali suami atau istri yang sah. Kesimpulan mengenai melepas busana saat tidur. Ada beberapa kesimpulan dan poin yang bisa diambil mengenai melepas busana saat tidur atau tidak menggunakan busana saat tidur. Di antaranya adalah beberapa pertimbangan dan yang harus kita pikirkan sebelumnya. Melepaskan busana saat tidur tidak menjadi masalah dan tidak ada larangannya jika bersama suami atau istri yang sah. Tidak diperbolehkan melepas busana saat tidur jika dalam kamar atau tempat tersebut terdapat mereka yang bukan muhrimnya atau mereka yang tidak berhak berhubungan biologis dengan kita. Harus dipertimbangkan dan jangan sampai anak-anak melihat kita tanpa busana. Hal ini menjadi hal yang tidak etis dan bisa membuat ia terbiasa melihat aurat yang seharusnya tidak boleh dilihat. Pastikan kamar tidur kita aman dan terkunci dan janganlah sampai orang lain dapat melihat atau risih dengan kondisi kita saat tidur. Untuk itu perlu dipastikan keamanan agar privasi kita juga terjaga. Tidak membiasakan diri membuka aurat sembarangan apalagi jika di hadapan anak-anak karena mereka dapat mencontoh dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan mereka. Begitulah kesimpulan dari tidur tanpa busana menurut Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mempermudah dan tidak mempersulit, mencerahkan, bukan menjerumuskan. Semuanya tergantung kepada manusia apakah akan mengikutinya ataupun tidak. Karena tentunya selalu ada hikmah dan manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum Islam. Karena tentunya selalu ada hikmah dan manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum Islam, fungsi Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber syariat Islam dan rukun iman. Selain masalah membuka busana saat tidur diperbolehkan atau tidak, kita juga bisa mempelajari tentang tidur dalam Islam, seperti tidur dalam Islam, posisi tidur menurut Islam dan kesehatan serta cara tidur Rasulullah dan manfaatnya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.